Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Delinda Citra Putri Agustin dengan NIM 14046251132, kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah perbedaan praktik medis modern dan keyakinan agama dalam perspektif filsafat ilmu. Di era modern saat ini, perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan tentunya telah berkembang dengan sangat pesat. Berbagai penyakit mulai dapat ditangani melalui pengobatan medis seperti adanya vaksinisasi, lalu terapi medis, serta penelitian ilmiah yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kehadiran ilmu kedokteran tentunya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia karena mampu meningkatkan kualitas kesehatan pada masyarakat. Namun, di tengah kemajuan ilmu kedokteran tersebut, juga masih terdapat sebagian masyarakat yang lebih mempercayai pengobatan secara tradisional dan keyakinan agama dibandingkan melalui pengobatan secara medis modern. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan pada mereka bahwa kesembuhan itu berasal dari Tuhan dan bukan hanya dari tindakan medis semata. Kasus yang saya pilih ini menceritakan mengenai seorang dokter yang baru memulai praktiknya di sebuah desa yang religius. Dokter tersebut menghadapi berbagai macam tantangan ketika beberapa pasiennya menolak untuk melakukan pengobatan secara modern, seperti vaksinisasi dan terapi medis, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Salah satu dari pasien bahkan lebih memilih mengandalkan doa dan pengobatan tradisional dibandingkan pengobatan berbasis ilmiah. Kasus ini menjadi menarik untuk dianalisis menggunakan pendekatan filsafat ilmu karena di dalamnya terdapat perbedaan pada cara pandang mengenai kesehatan, sumber pengetahuan, metode memperoleh kebenaran, serta nilai etika dalam pengambilan sebuah keputusan. Dalam filsafat ilmu terdapat beberapa aspek penting seperti ontologi, yakni membahas hakikat atau inti dari suatu masalah, lalu epistemologi membahas sumber pengetahuan dan bagaimana manusia memperoleh kebenaran, metodologi membahas cara atau media yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut, dan aksiologi membahas nilai etika, manfaat, serta tanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Pertama, jika kita lihat dari aspek ontologi, kasus ini membahas mengenai hakikat kesehatan dan penyembuhan. Ontologi mempertanyakan apa sebenarnya makna dari kesembuhan tersebut. Bagi seorang dokter, kesehatan dapat dipahami sebagai kondisi fisik dan mental yang dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan, diagnosa medis, dan penelitian ilmiah. Penyakit dianggap sebagai gangguan biologis yang dapat ditangani melalui pengobatan yang telah diuji secara ilmiah. Namun dari sudut pandang masyarakat yang religius, kesembuhan tidak hanya dipahami secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan spiritualitas dan keyakinan kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa doa, keimanan, dan pengobatan tradisional dapat membantu proses penyembuhan. Disinilah muncul perbedaan dari cara memandang secara realitas. Dokter melihat tubuh sebagai objek ilmiah yang dapat diteliti, sedangkan pasien melihat tubuh sebagai amanah dari Tuhan yang kesembuhannya juga bergantung pada kekuatan spiritual. Selanjutnya, jika dilihat dari aspek epistemologi, kasus ini berkaitan dengan sumber pengetahuan dan cara manusia memperoleh sebuah kebenaran. Dalam ilmu kedokteran, pengetahuan diperoleh melalui penelitian ilmiah, observasi, eksperimen, dan bukti empiris. Dokter menggunakan data medis, hasil laboratorium, serta uji klinis untuk menentukan diagnosa dan pengobatan yang tepat bagi pasiennya. Artinya, sumber pengetahuan dalam dunia medis berasal dari metode ilmiah yang dapat diuji dan dibuktikan secara rasional. Sedangkan masyarakat yang religius memperoleh pengetahuan melalui ajaran agama, pengalaman spiritual, tradisi turun-temurun, dan keyakinan yang diwariskan dalam komunitas mereka. Mereka percaya bahwa kesembuhan tidak hanya berasal dari obat semata, tetapi juga dari pertolongan Tuhan melalui doa dan keyakinan. Dalam perspektif filsafat ilmu, kedua sumber pengetahuan tersebut memiliki dasar yang berbeda. Ilmu pengetahuan lebih menekankan pada rasionalitas dan bukti empiris, sedangkan keyakinan agama lebih menekankan pada iman dan nilai spiritual. Selain epistemologi, kasus ini juga dapat dianalisis melalui aspek metodologi. Metodologi berkaitan dengan cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan membuktikan suatu kebenaran. Dalam praktis medis,
Dokter menggunakan metode ilmiah seperti adanya observasi, penelitian, eksperimen, analisis data, dan uji klinis. Semua proses tersebut dilakukan secara sistematis agar hasil dari pengobatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, masyarakat yang religius mereka cenderung menggunakan pendekatan secara spiritual dan pengalaman tradisional sebagai metode memperoleh keyakinan mengenai kesehatan. Mereka lebih percaya pada doa, pengobatan herbal tradisional, serta nasihat tokoh agama dalam proses penyembuhan. Perbedaan pada aspek metodologi inilah yang sering menimbulkan sebuah konflik antara tenaga medis dengan masyarakat. Namun, melalui filsafat ilmu, kita dapat memahami bahwa setiap kelompok memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan memperoleh kebenaran. Kemudian, aspek aksiologi. Dalam kasus ini juga sangat penting. Aksiologi membahas mengenai nilai, etika, manfaat, dan tanggung jawab sosial dari ilmu pengetahuan. Sebagai seorang dokter, terdapat tanggung jawab moral untuk memberikan pengobatan terbaik kepada pasiennya berdasarkan ilmu kedokteran. Namun di sisi lain, dokter juga harus menghormati keyakinan dan hak pasien dalam mengambil keputusan terhadap tubuhnya sendiri. Etika menjadi hal yang sangat penting karena dokter tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada pasien. Dokter harus mampu membangun komunikasi yang baik, memberikan edukasi kesehatan secara bijaksana, serta menghargai keyakinan pada masyarakat. Menurut saya, pendekatan terbaik dalam kasus ini adalah membangun dialog yang seimbang antara tenaga medis dan masyarakat religius. Dokter perlu menggunakan pendekatan yang humanis dan tidak merendahkan keyakinan pasien. Misalnya, dengan menjelaskan bahwa pengobatan medis dan doa sebenarnya dapat berjalan secara berdampingan. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahami bahwa vaksinisasi, terapi medis, maupun pengobatan modern dapat menjadi bentuk sebuah ikhtiar pada manusia untuk menjaga kesehatan tanpa harus meninggalkan keyakinan agama mereka. Melalui pendekatan filsafat ilmu, kita dapat memahami bahwa konflik antara praktik medis dan keyakinan agama terjadi karena adanya perbedaan pada cara pandang mengenai kebenaran sumber pengetahuan serta metode memperoleh pengetahuan. Kesimpulannya, filsafat ilmu membantu manusia untuk memahami hubungan antara ilmu pengetahuan, agama, dan nilai kemanusiaan. Dalam kasus ini, ilmu kedokteran dan keyakinan agama seharusnya tidak dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan, tetapi melainkan keduanya dapat berjalan beriringan untuk terciptanya kesehatan dan kesejahteraan pada masyarakat. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!